Allah berkat doa Pak Ustadz juga ya udah bisa melewati hari ke-11 Pak Ustadz ya? 11 ini. 11 insya Allah ya? Insya Allah 11. Ya hari ke-11 ya untuk fase kedua ini mudah-mudahan. Tergantung ya. Kalau antum lebih dulu puasanya berarti ke-12 ya. Oh, Ana ikut pemerintah kemarin. 11 ya. Berarti 11 ya. Nggak ada yang ke-13 kan? Nggak ada. Tinggal di Padang. Kiat apa, trik apa yang bisa kita lakukan agar puasa mencapai yang Allah inginkan? Tatakun tadi, Ustaz. Baik, ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Kita tahu manusia ini dia tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa dilatih, gitu ya Bang ya. Ini kita harus pahami dulu konsep dasar ini. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman sahida minkum sahra falyasum. Shadaqallahul azim. Sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji serta rasa syukur patutlah kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha segalanya, yang telah memberikan dan mencurah limpahkan kepada kita taufik hidayah dan anugerahnya. Wabil khusus, nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat iman dan nikmat beragama Islam. Salawat teriring salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua yang insya Allah mendapatkan pengakuan menjadi umat Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada hari ini dalam suasana bulan suci Ramadan, kami dari Suwarna sebelumnya mengucapkan marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul siyam, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul qiyam. Halo sahabat ngasuh, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Bang Hadi, dan hari ini saya ditemani oleh sahabat dari Suwarna Travel sekaligus yang akan mendampingi saya pada hari ini. Ada Ustadz Haji Fahrudin Zunaidi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dan insya Allah narasumber kita yang akan membersamai Ustadz Huzaifah LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat ngasuh yang berbahagia, ketemu lagi kita di dalam acara ngasuh, ngobrol asik seputar umrah dan haji. Untuk episode hari ini, berhubung bulan suci Ramadan, kita ketemu di dalam program Kurma Suwarna, kajian umat Ramadan bersama Suwarna. Alhamdulillah, semoga Ramadan ini membawa kita dalam keberkahan dan tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya kami mengingatkan Pak Ustadz, ya, ini lagi musim pancaroba, ya, bergantinya musim dari kemarau ke hujan dan kemarau lagi. Jangan lupa untuk selalu stay safe and keep healthy. Jaga kesehatan selalu supaya puasanya tetap sehat, tetap kuat dan semangat untuk menggapai rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakumullah khairan katsira yang telah menonton tayangan ngasuh di episode sebelumnya, yang telah memberikan like, share, komen dan memberikan komentar-komentar
yang baik dan tentunya bermanfaat untuk program ngasuh ini. Ya, untuk obrolan ngasuh di program Kurma ini, kita akan membahas terkait dengan Ramadan, menggapai rahmat dan maghfirah. Tentunya saya sudah ditemani oleh co-host kita yang Masya Allah, Tabarakallah, ada Ustadz Haji Fahrudin Zunaidi. Kita akan berkolaborasi, Pak Ustadz ya, untuk kita menggali lebih dalam bagaimana kita bisa menggapai rahmat dan maghfirah ini. Yang sudah kita ketahui bahwa Ramadan sudah memasuki fase kedua, ya. Untuk lebih dalam dan lebih mendetail terkait dengan pembahasan ini, langsung saja kita bertanya kepada narasumber kita, yaitu Ustadz Huzaifah LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan ini kan? Bukan non mahram ya? Bukan. Jadi bisa salaman ya, Bro? Masya Allah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bang Hadi sehat. Gimana kabar Bang Hadi? Alhamdulillah sehat, Ustaz berkat Fahrudin sehat. Alhamdulillah khair. Masya Allah, berkat doa Pak Ustadz juga ya udah bisa melewati hari ke-11 Pak Ustadz ya? 11 ini. 11 insya Allah ya? Insya Allah 11. Ya, hari ke-11 ya untuk fase kedua ini mudah-mudahan. Tergantung ya. Kalau Kenapa? antum lebih dulu puasanya berarti ke-12 ini. 12. Oh, Ada Ana ikut pemerintah kemarin. 11 ya? Berarti 11 ya? Nggak ada yang ke-13 kan? Nggak ada. Tinggal di Padang. Ya, jadi apapun yang mau ke 11 atau mau 12, insya Allah kita dalam rahmatan lil alamin. Ya, baik Pak Ustadz, sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, ya berhubung memang kita masih dalam bulan suci Ramadan, bagaimana kita bisa menggapai rahmat dan maghfirah. Mungkin Pak Ustadz Fahrudin bisa menyambung. Ya, Ustadz Huzaifah, alhamdulillah kita ditemani oleh Ustadz luar biasa. Ini Ustadz berkaitan dengan Ramadan. Apalagi tadi Bang Hadi bilang kita sudah masuk putaran kedua. Ya mungkin ada teman bertanya pada saya tuh, Ustadz sebenarnya ada nggak sih penjelasan dari Rasul tentang pembagian Ramadan 10 awal, 10 akhir, kemudian dan sebagainya. Itu bagaimana Ustadz itu menanggapi pertanyaan jamaah di luar tuh? Ya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Jadi yang perlu kita ketahui Pak Ustadz Fahrudin dan Bang Hadi, bulan Ramadan ini bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala turunkan, limpahkan rahmatnya di dalamnya. Masya Allah. Dan bulan Ramadan ini bulan yang memang Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW untuk mengkhatamkan Al-Quran. Bahkan di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, di setiap malam, di malam-malam Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nama-nama, yang nama-nama ini Bang Hadi akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Sehingga malam Ramadan dan semua dari awal sampai akhir di Ramadan ini semuanya adalah ampunan dari Allah. Maksudnya nama-nama penghuni neraka dikeluarkan atau? Betul. Jadi begini Pak Ustadz, kita kan takdir kita ini sudah dituliskan ya. Bahkan mungkin takdirnya cucu kita sudah dituliskan. Kita ini sudah menjadi ahli neraka atau ahli surga sudah dituliskan. Seperti itu. Nah kemudian di malam itu, di setiap malam di bulan Ramadan, Allah akan mengeluarkan nama-nama yang orang-orang penghuni neraka dari api neraka. Masya Allah. Berkat kemuliaan bulan Ramadan. Betul. Dan tentu yang dikeluarkan itu mereka yang memang Allah tahu memiliki kesungguhan. Mereka juga mengagungkan syiar Islam. Ramadan ini kan syiar. Orang-orang, lihat Bang Hadi, kita perhatikan ada orang yang di bulan Ramadan keadaannya sama aja kayak di bulan-bulan yang lain. Bahkan lebih rusak. Ini orang yang hatinya ini tidak mengagungkan syiar Allah. Ya. Tapi ada orang yang subhanallah di luar bulan Ramadan, mungkin dia bermaksiat. Tapi ketika dia merasa datang bulan Ramadan dan ini bulan yang Allah muliakan, dia enggan berbuat maksiat di situ. Ya, ini contoh daripada hati yang takwa. Karena Allah berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan ada di hatinya. Seperti itu, Bang. Jadi
Dengan bulan Ramadan datang Bang Hadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, Allah limpahkan ampunan di dalamnya. Terlebih orang-orang yang memang di dalam hatinya ada ketakwaan, dia mengagungkan syiar Allah ini, boleh jadi itu tanda Allah keluarkan dia dari api neraka. Nah, mungkin merunut dari apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi, Pak Ustadz, berkaitan dengan ketakwaan. Ya, perintah berpuasa itu kan ada di dalam surat Al-Baqarah 183. Itu kan ya, orang yang beriman dan ujungnya nanti kepada outputnya adalah ketakwaan. Ya, Pak Ustadz ya. Nah, terkait dengan hadis Rasulullah juga mungkin sudah menjadi familiar di kalangan kita, Pak Ustadz, yang menyatakan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghafirul lahu ma taqaddama min jam. Mungkin bisa ke arah sana juga Pak Ustadz, karena kan dosa-dosa yang lalu mungkin dihapuskan dan lain sebagainya. Betul. Kalau tadi di hadis yang Bang Hadi sampaikan, Rasul mengaitkan imanan wahtisaban. Iman wahtisaban. Karena di luar sana ada yang berpuasa nggak imanan dan nggak ihtisaban. Jadi menahan haus dan lapar saja. Betul. Jadi alasan dia puasa itu cuma karena ikut-ikutan, Bang. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan aja. Nah, ini nggak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihnya, Bang. Seperti itu. Sekarang di antara kita yang ada di studio ini, kita bisa aja di antara kita ada yang berdusta, kita nggak puasa. Betul kan? Betul. Antara yang puasa dengan yang nggak puasa nggak kelihatan. Karena ibadah syir ya Pak Ustadz? Ya, karena memang puasa ini ibadah yang hubungannya antara seorang hamba langsung dengan Allah. Dan subhanallahnya Pak Ustadz, sahabat Jabir bin Abdullah pernah memberikan kepada kita kaidah bagaimana puasa yang benar. Oh, apa tuh Pak Ustadz? Bagaimana puasa yang di atasnya para sahabat itu berpuasa di zamannya Rasulullah. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta," kalau kau berpuasa, "falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharib." Kata Jabir, kalau engkau berpuasa, maka hendaknya pendengaranmu juga berpuasa. Matamu berpuasa, lidahmu berpuasa. Nah, ini puasa yang benar. Ini puasa yang imanan wahtisaban. Iya kan? Maksudnya mungkin tadi Pak Ustadz ya, telinganya berpuasa, lalu mulut dan matanya berpuasa. Bagi orang awam menafsirkannya seperti apa Pak Ustadz? Jadi telinga itu berpuasa dari hal-hal yang berbau dosa. Misal kalau ada di antara kita nih lagi ngomongin orang gitu Pak Ustadz ya? Ya, betul. Mungkin ya? Iya, begitu ada orang kita nih lagi ngomongin orang, lagi dan gibah gitu ya. Gimana cara berpuasanya? Pergi dari situ. Dia nggak ikutan, jangan ikut nongkrong. Dan dia pergi dari situ, itu pun bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Kan amar nahi munkar ada 3 tingkatan. Dengan tangan, kalau nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Nah, dengan tingkatan hati itu kita tidak suka dengan perbuatan mungkar tersebut, dibuktikan dengan pergi dari situ. Itu telinga ya, Bang ya? Iya. Kita fenomena di masyarakat ya. Dan ini selalu terjadi sangat berbanding terbalik dengan apa yang di Indonesia dengan yang di Arab Saudi sana. Kalau di sini tuh semakin mendekati Lebaran masjid semakin besar. Semakin besar. Masjid. Iya, masjidnya semakin besar karena memang jamnya berkurang. Gitu kan. Nah, beda ketika kita sedang di Arab Saudi sana, kalau kita lagi umroh gitu kan, itu semakin mendekati Ramadan masjid semakin kecil. Karena saking sesaknya manusia Pak Ustadz ya. Iya. Ini kira-kira kalau yang terjadi di masa kita itu seperti apa ya? Kenapa terjadi penurunan kualitas puasa dan sebagainya? Antum gimana Ustadz? Ya kita nggak bisa bilang ya di Masjid Indonesia secara mutlak tidak baik, di Masjidil Haram juga secara mutlak baik gitu ya. Karena boleh jadi mungkin yang kita lihat di kota-kota besar masjid makin menurun karena orang-orangnya ini sudah mulai mudik. Mungkin mereka pulang kampung begitu ya, sehingga itikafnya pindah ke masjid kampung. Kita berusaha husnuzon ya, sama-sama begitu ya. Walaupun kita tahu nih idealnya memang ya kita semakin makmurkan di semakin di penghujung Ramadan gitu ya Ustadz ya, begitu. Begitupun sama yang ada di Masjidil Haram gitu ya. Belum tentu jutaan yang hadir itu di sana mereka memang ikhlas semuanya pengen ibadah gitu. Ya. Dan kita tahu ya Bang ya, ibadah ini kan intinya itu di ikhlas. Kalau ibadahnya tidak ikhlas, maka percuma saja. Allah nggak akan menerima begitu kan? Seperti itu. Nah, terus bicara ikhlas Pak Ustadz, terkait dengan puasa yang tadi kita bicarakan, puasa ini adalah kan ibadah yang syirk, yang rahasia, karena memang hubungannya vertikal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada gak
ciri khusus misal gini, orang yang berpuasa tapi puasanya dengan keimanan dan ketakwaan, lalu diterima atau diridhoi puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada ciri khusus gitu. Ciri khusus ya, ciri seseorang itu diterima oleh Allah amalnya ya. Secara umum saja ya. Secara umum tidak hanya puasa, ibadah apapun itu, di antara ciri khusus seseorang itu diterima amal solehnya oleh Allah, kata para ulama, Allah memudahkan dia atau Allah memberikan ia taufik untuk mengamalkan amal soleh berikutnya. Jadi ciri khususnya itu dia mudah melakukan amal soleh berikutnya. Tidak ada beban ya Pak Ustadz ya? Tidak ada beban. Karena memang yang dari awal yang dia cari wajahnya Allah, pandangannya Allah. Jadi feedback dari manusia dia nggak akan peduli itu. Gini Ustaz, kalau lihat di Quran Al-Baqarah 183 itu kan Allah targetnya kan la'allakum tattaqun. Gitu. Tapi kenapa ya setelah berpuasa selesai, bahkan belum sempat lebaran itu malah takbirnya sudah melakukan sesuatu yang apa namanya yang dilarang, agak sedikit bertentangan. Pertentangan. Gitu. Ada saudara-saudara kita seperti itu. Artinya gini, apakah kenapa bisa target takunnya itu nggak bisa sampai Ustaz? Padahal puasa itu tujuan untuk takwa. Tapi setelah puasa justru ya begitu lagi itu. Itu kira-kira kiat apa, trik apa yang bisa kita lakukan agar puasa mencapai yang Allah inginkan takun tadi Ustaz? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ini ya. Kita tahu manusia ini dia tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa dilatih, gitu ya Bang ya. Ini kita harus pahami dulu konsep dasar ini. Kayak contoh Bang Hadi nggak akan bisa paham tentang haji umroh kecuali sebelumnya ikut dulu. Bener kan? Nggak mungkin tanpa pengetahuan sebelumnya, tanpa latihan sebelumnya akhirnya tahu. Begitu pun Pak Ustadz tidak akan mungkin bisa bahasa Arab sebelumnya, pasti akan dilatih ya. Nah, kita tahu di Al-Quran di Al-Baqarah disebutkan la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Outputnya, ujungnya adalah semoga agar kalian bertakwa. Sedangkan makna takwa sebenarnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tadi Pak Ustadz sampaikan, ada orang setelah puasa Ramadan, mereka malah melanggar, tidak bertakwa. Itu gimana Ustadz? Karena di dalam awal bulan Ramadan 29 atau 30 hari Allah mewajibkan kita untuk berpuasa dengan puasa yang sebenar-benarnya. Siap. Iya, sedangkan puasa yang sebenarnya itu bukan sekedar menahan dari dahaga dan haus saja dan lapar saja, tapi benar-benar berpuasa dari anil laghwi war rafath. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, walakin nasyam minar rafath wal laghwi. Tapi puasa itu puasa menahan dari rafath, ucapan yang buruk, dan laghu, perbuatan yang sia-sia. Jadi, kalau orang yang dari awal Ramadan dia sadar, dia ini dituntut untuk meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan semua perkataan dan perbuatan yang dosa ataupun sia-sia, dia akan dilatih tuh setiap harinya. Ketika dia sedang berpuasa, kemudian ada pemandangan haram, segera dia palingkan wajahnya karena dia tahu saya lagi dituntut berpuasa. Kemudian ada kesempatan dia berdusta, dia ingat saya dituntut ini sedang meninggalkan ucapan dosa. Terus dia latih setiap hari seperti itu, maka insya Allah 1 Syawal dan tanggal-tanggal berikutnya setelah dia bulan Ramadan, dia sudah terbiasa meninggalkan larangan. Oh, berarti di sini ada penekanan konsistensi ya, Betul. Konsistensi dan kesadaran dari awal. Kadang orang ini, dia gini Bang, Ustadz, dia nggak tahu tujuannya. Nah ini menjadi masalah. Begitu ya, dia nggak tahu tujuannya. Yang dia anggap puasa itu sekedar nggak makan dan nggak minum saja. Kamin so'imin tadi ya? Iya, kamin so'imin tadi betul. Berapa banyak orang yang puasa, nggak dapat apa-apa selain haus dan lapar. Seperti itu. Jadi India sih kalau saya ambil kesimpulan bahwa Ramadan itu adalah bulan tarbiyah gitu, bulan pelatihan. Nah, orang bagaimana mau latihan kalau dia nggak paham, dia mau melatih apa dan tujuan untuk apa. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Makanya tidak ada imbas, tidak ada
tidak ada bekas sama sekali. Betul, nggak ada hasilnya. Tidak ada efek sama sekali ketika Ramadan selesai. Betul. Dan kemudian yang kedua mungkin konsistensi di sini ya, yang diharapkan agar Ramadan bisa terus bergulir. Kemudian ini ini berkaitan dengan amaliyah Ramadan, yang jangan sampai kata Rasulullah Rogimaan Pedrojulin itu kan, kemudian adroka Ramadan, fala yughfar lahu, dia belum diampuni. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengisi Ramadan biar nggak masuk dalam golongan yang kata Rasulullah tadi itu, Rogimaan pun tadi itu? Ya, pernah ya memang benar Rasulullah naik mimbar itu ya, Ustaz ya. Kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, Bang Hadi, alaman aman ya Rasulullah, engkau mengaminkan siapa wahai Rasul? Nah, di antaranya tadi orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian jadi malaikat Jibril mendoakan 3 orang. Rohima anfun, celaka orang. Nah, ada 3 orang. Di antaranya man adraka Ramadan falam yughfar lahu, yang bertemu dengan bulan Ramadan kemudian dia belum diampuni. Berarti di Ramadan walaupun dia puasa betul dapat ampunan dong, Ustaz. Kalau dari hadis tadi. Betul. Karena tadi yang puasanya sekedar puasa makan dan minum saja. Walaupun dia puasa tidak menjamin akan mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Betul, Bang. Tapi itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban dia, rukun Islamnya saja. Nah, kira-kira gini, Ustaz. Amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi Ramadan biar bisa lebih bermakna, kemudian bisa memberikan warna yang berbeda, bahkan kalau bisa Ramadan bisa jadi momentum untuk perubahan ke depan. Kira-kira amalan-amalan apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Yang pertama kita berusaha untuk menghadirkan di hati kita bahwasannya kita sedang berkorban untuk Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Itu. Karena ketika kita sadar sedang berkorban untuk zat yang kita itu butuh kepadanya, kita cinta kepadanya, kita ini akan totalitas. Kalau kita perhatikan muda-mudi sekarang ini kan, bagaimana mereka itu ya, untuk orang yang dia cintainya, dia benar-benar berkorban ya, Bang ya. Bucin ya Pak Ustadz ya. Ya. Orang bilang sekarang tuh bucin Pak Ustadz. Bahkan kan di berita-berita itu sampai mereka berani durhaka sama orang tuanya untuk nyenengin pasangannya. Padahal belum jadi pasangan. Belum jadi pasangan halal ya. Pasangan halalnya. Gitu. Jadi yang harus kita benahi pertama adalah amalan hati kita dulu. Bagaimana hati kita ini benar-benar sadar bahwasanya kita ini butuh sama Allah. Kita ini nggak mungkin bisa hidup tanpa Allah. Dan betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, sehingga ketika kita tahu bulan Ramadan, kita harus berkorban dengan tidak makan, tidak minum, puasa mata, puasa telinga, puasa lisan, maka nanti kita akan berusaha untuk menggerakkan semua anggota tubuh kita ini tidak melakukan hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai dan tidak ridhoi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah hati kita bersihkan, yang kedua, kita perlu cari lingkungan yang mendukung kita. Kita perlu cari. Artinya kalau misalnya bisa kita cari masjid yang memang di situ makmur kegiatan Ramadannya. Sehingga kita nggak ada waktu nih untuk misalnya buang-buang waktu, ngobrol, itu nggak ada waktu kan gitu ya. Jadi itikaf itu bagus itu, Bang. Itikaf itu bagus. Kenapa? Karena kalau kita itikaf nih, kita mau main game nggak enak, sebenarnya ngaji gitu kan. Tutup laptop sudah, kita buka Quran gitu kan. Tapi kalau kita Ramadan di rumah sendirian, udah itu. Walaupun ngomongnya cuma malam-malam kerja aja masih mending lah ya. Iya, seenggaknya dia akan mendapat motivasi gitu, Ustaz. Dari lingkungan sekitarnya, teman-temannya seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mungkin ini di antara faktor utama ya Ustaz ya Bang ya. Selain hati, kemudian lingkungan, kemudian yang ketiga faktor utamanya kita juga perlu ya mengisi diri kita ya dengan hal-hal yang positif. Artinya kita mencari ilmu gitu. Jadi supaya kita tahu, oh kita harus seperti ini. Kunci itu ya. Itu kuncinya. Kita harus meninggalkan ini, kita seperti ini. Supaya kita nggak salah arah, Bang. Mungkin bisa dibilang begini. Ini kalau kembali ke awal tadi kan, tujuan puasa la'allakum tattaqun artinya untuk menjadi takwa. Bicara takwa dalam Al-Quran, ini mungkin yang sedikit orang, mungkin barangkali menurut saya, itu agak sedikit kendor puasa karena mereka tidak bisa mengaitkan takwa dengan bekal. Karena itu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah, itu kaitannya apa Ustaz? Kalau kita bisa sinkronisasi antara dua ayat ini antara la'allakum tattaqun dan
fatazawwadu, itu apa yang bisa kita ambil pelajaran dari dua ayat ini sehingga bisa membuat efek yang besar dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, Ustaz? Jadi begini Bang, kebanyakan penyimpangan terjadi. Penyimpangan ini baik itu penyimpangan dalam maksiat atau penyimpangan apapun itu karena dia nggak tahu tujuan. Oke. Ini kita coba terapkan di semua kehidupan kita. Contoh, rumah tangga yang berantakan. Kenapa Bang? Kira-kira Bang? Karena di antara kedua belah pihak ini nggak tahu tujuannya apa. Sehingga mereka udah asal jalan aja. Begitu ya. Terus apalagi contoh misalnya, sopir menyimpang karena dia nggak tahu tujuan. Tapi kalau dia tahu saya dari Jakarta mau ke Semarang, dia nggak akan itu ke Cilegon. Ya kan, ngapain ke Cilegon? Ya kan, karena di sebelah barat. Semarang kan lebih ke arah timur, gitu ya. Nah, begitu pun sama, hidup kita juga sama. Nah, korelasi antara ayat yang tadi, ayat Ramadan, la'allakum tattaqun, kemudian tentang ayat fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau orang tahu tujuan hidupnya, maka dia akan menemukan bahwasannya kedua ayat ini saling berhubung. Ayat yang fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dia akan tahu bahwasannya dia dalam hidupnya akan menuju kampung akhirat. Ya, bagaimanapun dia, seperti apapun dia hidup, seperti apa status ia di masyarakat, dia akan menuju kampung akhirat. Dan dia harus membawa bekal. Dan dia tahu bekal yang diterima oleh pemilik kampung akhirat, yaitu Allah, adalah ketakwaan. Maka dia akan berbekal di situ. Nah, kemudian la'allakum tattaqun, dia diberikan nikmat oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Dia maksimalkan di situ. Jadi akar masalahnya karena dia nggak tahu tujuan hidupnya. Jadi amaliyah Ramadan dia untuk bekal menuju akhirat. Betul. Itu yang situ kan. Betul. Insya Allah. Jadi memang di satu waktu juga diperlukan momentum ya Ustaz ya. Betul. Ya, selain tadi yang Pak Ustaz sampaikan, ada ilmunya, ada tujuannya, lalu ada faktor-faktor pendukung kayak tadi apa namanya ya, mungkin keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi memang untuk menggapai Ramadan dengan rahmat dan maghfirah ya tidak semudah, dan juga sebenarnya juga nggak susah-susah juga Pak Ustadz ya. Ya. Kembali lagi kepada kita ya. Betul. Gitu. Ya, jadi para sahabat ngasuh terkait dengan bulan Ramadan memang di fase pertama rahmat, yang kedua maghfirah, dan yang ketiga adalah itqun minan nar. Nah, dari proses rahmat maghfirah nanti dibebaskan daripada api neraka, ya prosesnya tadi Pak Ustadz ya, kita mau menjalani proses, ada ilmunya dan tahu tujuannya gitu ya. Betul. Itu para sahabat ngasuh, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ustadz? Cukup? Ya, itu saja yang kita coba bahas lebih dalam dengan Pak Ustadz Huzaifa LC ini sebagai closing Pak Ustadz, closing statement, dan mungkin juga pesan untuk sahabat ngasuh dan para pemirsa, penonton setia dari acara ngasuh ini untuk menjalani Ramadan supaya tadi mendapatkan rahmat, maghfirah, dan juga nanti itqun minan nar, menjadi seorang muslim yang takwa seperti apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngasuh sekalian, kenali tujuan kita, kenali alasan mengapa kita ada di dunia ini, kemudian kita sadarkan diri bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyayangi kita dengan dipertemukannya dengan bulan Ramadan. Maka semua amal soleh, dan amal soleh ini tidak hanya melakukan amal soleh, meninggalkan maksiat pun itu termasuk daripada amal soleh. Semua amal soleh yang kita lakukan, baik perintah yang kita lakukan atau larangan yang kita tinggalkan, semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah bulan momen kita mengejar ketinggalan kita dari amal-amal soleh yang kita tinggalkan selama bulan-bulan di belakang Ramadan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Ramadan kita dan Allah tetap pertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ustadz, jazakumullah khairan katsira, dan Ustadz Fahrudin yang sudah juga membantu memperdalam pembahasan kita pada hari ini. Demikianlah para sahabat ngasuh di program Kurma Suwarna yang berbahagia, kita sudah sama simak
penjelasan-penjelasan terkait dengan Ramadan menggapai rahmat dan maghfirah. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Huzaifah dapat menambah ilmu, wawasan dan hikmah yang bisa kita jadikan pedoman untuk menjalankan kegiatan rutinitas dunia maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat ngasuh yang mau bertanya seputar umroh dan haji bisa menghubungi nomor admin Suwarna di nomor 021 8434 4202 dan di WhatsApp di 0812 222 33058. Dan jangan lupa untuk memfollow media sosial Suwarna Prima Travel, yaitu kita punya website di www.suwarnatravel.co.id, Instagramnya di PT Suwarna Prima Travel, Facebook PT Suwarna Prima Travel, dan tentunya saluran channel kita yaitu di YouTube Suwarna Channel. Dan satu lagi kita punya media sosial TikTok, Pak Ustadz, ya insya Allah ini TikTok kita manfaatkan untuk kebaikan, ya, untuk informasi dan edukasi terkait dengan umroh, haji dan seputar ilmu-ilmu agama. Itu di TikTok Suwarna @suwarnaprima. Mohon support juga program ngasuh ini khususnya di acara kurma karena spesial Ramadan dengan cara di subscribe, like, share, and comment agar kami dapat terus mengembangkan channel ini menjadi lebih baik dan bermanfaat, memberikan informasi dan edukasi seputar umroh, haji dan obrolan asik lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat ngasuh tidak ketinggalan untuk menonton episode-episode selanjutnya. Pada akhirnya saya Bang Hadi dan Ustadz Fahrudin beserta narasumber kita Ustadz Huzaifah LC pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin dan terima kasih atas kesediaannya. Ila liqa, see you again. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna, bersama berharap surga Allah.